Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Selamat pagi. Pagi semuanya. Kak Debi, gimana kabarnya? Luar biasa, sangat baik Kak Erik. Iya, Haleluya. puji Kita Tuhan. semua sehat ya, yang ada di Iya. rumah juga. Kakak percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, Amin. kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kakak undang bersama-sama, kita mau lipat tangan kita, mata kita ditutup sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali Tuhan dengan Engkau di dalam kebaktian streaming sekolah minggu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam kuasa dan pujian penyembahan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami semua dan melawat kami semuanya Tuhan. Bawa kami untuk lebih tenggelam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Iya. Haleluya. Boleh ditoleh, mungkin kanan kirinya ada Iya. orang tuanya Kak Debi, Iya, ada mungkin ada kakaknya, saudaranya, iya, kakak ada adiknya, adiknya. boleh berikan Iya. senyuman yang Senyum, terbaik. iya. Oke, puji Memuji nama Tuhan harus dengan sukacita ya Kak Erik ya. Meskipun kita nggak boleh salaman, Iya. tapi kita boleh tetap memberikan senyuman yang paling Iya, manis betul, buat betul, Tuhan Kak Erik. kita. Iya. Haleluya. Kak Erik, Ya, kita gimana Kak Debi? sebelum memuji Tuhan, kita yel-yel dulu. Oh iya ya. Iya. Ada yel-yelnya ya ini adik-adik. Iya. Kita mau sama-sama nanti belajar. Sebetulnya mungkin yang dulu-dulu kita pernah mempraktekannya ya Kak Debi ya. Iya. Mungkin adik-adik yang ada di rumah mungkin masih ingat Kak Debi. Iya. Yel-yelnya. Kita mau tes lagi aja ya supaya kita ingat kembali yel-yelnya ya. Yel-yelnya seperti apa? Tirukan Kak Debi dan Kak Erik. Ya, puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Yesus, 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 Yesus. Belum semuanya Kak Debi. Iya, Belum lebih sempat. semangat lagi ya Kak Erik ya. Kita ulangi ya, sekali Ayo, lagi ya. Adik-adik yang di rumah semuanya ya, kita lebih semangat lagi. Yes. Ya, iya Kak Erik ya. Oke. Ayo coba lagi. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus, 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 Yes. Haleluya. Kasih Yesus itu setingginya apa Kak Debi? Lebih tinggi dari langit. Wow. Iya Kak Erik, Lebih nggak tinggi dari terbatas. gunung ya, Iya, dari langit nggak ya. terbatas kasih Tuhan itu. Gunung Bromo kalah tingginya. Kalah Kak Erik. Waduh. Iya berarti kasih Yesus itu luar biasa ya. Puji Ya, nama iya Tuhan. adik-adik, ayo kita bersuka cita karena memiliki kasih Tuhan yang luar biasa. Yes. Ya Kak Erik ya. Kita mau ekspresikan Iya. lagu ini dengan kita bangkit berdiri bersama-sama yang di rumah. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau meresponi, kita mau mengekspresikan cinta kasih Tuhan terhadap kita semuanya. Haleluya. Pakai gerakan semuanya Pakai Kak gerakan Erik. tentunya Kak Debi. Iya. Yuk kita sama-sama musik. Sama-sama tepuk tangan ya. Boleh goyang kanan kiri juga. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi. Kasih Yesusku. Oh, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Ada yang lompat semua. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, luar biasa ya Kak ya. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus itu ya, ya biar capek, badan kita sehat, diberkati Tuhan Puji Kak nama Eri. Tuhan. Iya. 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 Adik-adik sudah capek? Belum kan? Ya Belum. kakak percaya. Belum, Kak. Ya di Iya. rumah pasti Iya. tetap semangat, tetap mau semangat. memuji nama Iya, Tuhan. Betul, betul Kak. Ya, haleluya. Yuk, kita tetap bersuka cita adik-adik. Ya, tetap Ya. bangkit berdiri, tetap menggunakan tangan kaki kita untuk bergerak buat Tuhan. Yes. Ya, kasih Tuhan itu semakin bertambah-tambah dalam hidup kita Kak Eri. Oh iya, Kak Eri. Iya. Pasti. Iya, karena begitu dalamnya, begitu lebarnya, Kita tidak bisa. Iya, enggak terbatasi. Betul, iya. betul. Kita harus bersuka cita terus. Ayo adik-adik. Kita ekspresikan lewat nyanyian iya, ini, oke? Sama-sama. Pakai gerakan lagi, ya. Tetap bersuka cita. Yuk, Iya. sama-sama. Yes. Katakan sama-sama. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalammu. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalammu. Dalamnya lebih dari laut, Putar semua. dari bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya Kak ya. Oh iya, Iya. tetap berdiri adik-adik. Iya, kita bersyukur kalau Tuhan itu selalu menjagai kita loh Kak. Oh iya. Iya, dimanapun kita berada tuh Tuhan Yesus ada loh Kak. Puji nama Tuhan. Iya, luar Baik di biasa. rumah, Iya, di ada luar. Tuhan. Meskipun musim COVID begini, Kak Devi. Ada Tuhan Yesus Wah. Kak, selalu menjaga kita. Puji nama Iya. Tuhan. Tidak perlu khawatir adik-adik ya. Meskipun kita tidak bisa beribadah secara offline karena mungkin kondisi hari ini, tapi kita tetap yakin Tuhan melindungi setiap kita. Ya, Amin. kita mau Iya. nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat Iya. mengekspresikan cinta kasih Tuhan kita. Iya. Haleluya. Pakai Siap-siap ya. gerakan semuanya ya. Kita mau mendaki-daki Iya. gunungnya Tuhan. Ku daki, gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun luas membentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki, gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun luas membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Yes. di kiri kau ada. Katakan, yes. Di kanan
biasa ya Kak Erik ya. Kita merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu tidak terbatas dengan Iya, apapun Kak betul Debbie. Kak Erik. Iya. Kita tidak bisa mengekspresikannya dengan apapun. Iya. Ya, oleh karena itu kita mau mempersiapkan hati kita. Ya, kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh, boleh angkat tangannya. Ya, kakak percaya semuanya akan mengangkat tangan. Karena Tuhan yang kita sembah itu sangat mengasihi buat kita semua. Kak Debbie, Kak Erik, maupun adik-adik yang di rumah, orang tua kita. Semua Tuhan mencintai. Ya. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu sangatlah besar buat setiap kita. Iya. Jadi tidak ada alasan adik-adik untuk kita tidak mencintai Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah sangat baik, sangat sungguh baik. Rasakan kebaikan Tuhan itu dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Yang mau mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya, kita mau angkat tangan kita dengan sungguh-sungguh. Rasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan dari awal kembali, ku mau cinta Engkau, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
sembahlah Dia. Engkau baik buat setiap kami. Sembahlah Dia. Engkau mengasihi buat setiap kami. Haleluya. Tuhan, sungguh kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini yang menjadi doa kami Tuhan. Amen. Ini yang menjadi kerinduan hati setiap kami Tuhan. Bahwa Yes, kami mau Lord. mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami mau mengasihi Engkau dalam keadaan apapun Tuhan. Benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami sudah bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sangat percaya pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami semua akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari Tuhan Kau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap anak-Mu, menjamah hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar ini, anak-anak sekolah minggu boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Sehingga kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, baik orang tua, baik anak-anak maupun guru-guru sekolah minggu, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi sama Tante, apa kabarnya? Baik-baik semuanya Tante, yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa sampai dengan saat ini ya. Walaupun kita nggak pernah tatap muka, kita nggak pernah berjumpa secara langsung, hanya lewat live streaming. Tapi Tante percaya Tuhan tetap menjagai dan memelihara kalian semuanya ya. Pagi ini Tante akan menceritakan tentang suatu judul yang luar biasa. Apa itu judulnya? A Roaring Lion, singa yang mengaum. Home, home. Siapa yang pernah dengar auman singa? Pasti semuanya pernah dengar. Ya, di mana? Di kebun binatang, di taman safari, mungkin di TV atau di video saat lihat film-film yang tentang hewan itu ya. Loh, Tante, judulnya kok aneh Tante. Kita ikutin ya selanjutnya. Nah, anak-anak, singa itu kalau mengaum enggak mungkin mulutnya nutup ya. Kalau nutup kan lucu ya. Singanya enggak bisa buka mulut, lucu ya. Tapi kalau singa mengaum, mulutnya dibuka lebar. Nah, ini gambarnya ya. Home. Nah, ini Tante juga buka mulut, ngikutin suaranya singa. Home. Muka mulut seperti hendak apa? Menerkam sesuatu. Wih, apa yang diterkam? Nah, anak-anak, sebetulnya ini kehidupan singa itu luar biasa. Kalau boleh dikatakan kita sebagai manusia itu sangat serem ya. Dia jalan. Nah ya, kalau duduk biasanya singanya tuh duduk dengan ngeliatin toleh. Biasanya dia punya mau. Apa yang dia pikirkan? Kalau nggak kenyang ya lapar. Nah, dia tola ini itu ada gambarnya singa beneran ini ya yang Tante siapkan.
Singanya diam duduk manis, tapi dia memperhatikan. Nah, kalau sudah memperhatikan, lalu dia jalan. Nah, jalannya pelan. Nah, gontai. Dengan badannya yang besar, ada jubrannya, rambutnya kena angin. Terkadang dia toleh. Gerakan singa ini luar biasa. Nah, anak-anak, tante ini mau cerita apa ya kok dari tadi singa terus suaranya singa. Singanya kok begini tante? Apa yang ingin tante sampaikan? Berikutnya. Singanya itu adalah iblis. Maksudnya tante? Iya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Kalau singa beneran pasti akan menerkam mencari mangsa untuk dimakan supaya perutnya kenyang. Hewan-hewan sekitarnya. Ya, singa kalau tinggalnya di hutan pasti dia akan makan yang lain-lain yang ada di dekat dia. Kalau dipelihara di kebun binatang atau di taman safari pasti sudah dipelihara, disiapin makanannya. Tapi kalau singa yang ini artinya apa? Singa secara rohani, yaitu iblis. Ada gambarnya iblis, tengahnya ada singanya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa untuk diterkam. Loh tante, nanti saya kan bisa mati. Bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Mati secara rohani gimana? Iman kita sebagai anak Tuhan, itu yang bisa mati, bisa berbahaya loh. Di dalam Ayub 1 ayat 7 dan Ayub 2 ayat 2. Di situ dituliskan ya, ketika Bapak Ayub sedang hampir mulai jatuh dalam pencobaan. Bapak Ayub ini bapak yang setia kepada Tuhan, ya. Nah, di situ dituliskan apa? Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Tanyanya gimana? Dari mana engkau? Iblisnya jawab. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Persis jalannya singa tadi, ya, jalannya. Kalau secara sungguhan, singanya jalan. Tapi ini secara rohani, iblisnya jalan-jalan berkeliling-keliling, menjelajah bumi mencari mangsa. Mangsanya yaitu anak Tuhan. Anak Tuhan yang rohaninya mulai suam-suam, ya, mulai aras-arasan. Apalagi sekarang live streaming. Tidak pernah ketemu sama guru sekolah minggu. Wah, ini amat sangat berbahaya loh. Anak-anak, tante ambilkan sebuah cerita di dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi berkat. Kalian perhatikan di sini. Ya, ketika Tuhan Yesus setelah selesai berpuasa 40 hari, 40 malam. Puasa itu anak-anak tidak makan, tidak minum. 40 hari, 40 malam. Bayangin kalau kita sebentar aja anak-anak kalau sudah perutnya lapar gitu, waktunya makan siang, kalian pasti bisa, kalian harus makan. Kalau enggak perutnya bunyi kruyuk 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 kruyuk. Nah, kruk 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 kruk. Seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berpuasa. Nah, di Alkitab ditulis ya, di dalam Matius 4 itu, di sini Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, kita lihat ya taktiknya iblis. Tuhan Yesus saja dicobai loh. Nah, kita lihat. Ya, tidak makan, tidak minum. Lalu Tuhan Yesus berdoa selama 40 hari 40 malam. Kemudian waktunya tiba selesai berpuasa, perutnya Tuhan lapar. Ya, biar bagaimanapun Tuhan Yesus itu juga manusia. Kerasa perutnya lapar. Duh, perutku lapar. Teng teng. Siapa tuh yang di belakangnya Tuhan Yesus? Ternyata siapa? Iblis. Iblis tahu kalau Tuhan Yesusnya lapar. Terus bilangnya apa?
kamu bisa merubah batu jadi roti. Kan kamu lapar. Dan kamu kan anak Allah. Jadi kamu bisa untuk melakukan itu semua. Anak-anak, ini pancingan jebakan dari iblis. Ya, bisa membuat seseorang menjadi sombong. Tuhan Yesus bisa merasa hebat. Ya, lapar, batu diubah jadi roti. Bisa. Kenapa enggak bisa? Wong Tuhan Yesus itu ajaib. Bisa dimakan, kenyang nanti. Itu cobaan yang pertama. Trik iblis yang pertama. Tapi Tuhan Yesus ya hatinya dijagai. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ya. Di situ dikatakan Tuhan Yesus dikasih hikmat untuk jawab apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga roti kehidupan, roti rohani. Apa itu? Firman Allah. Nah, sama dengan kita. Tidak sekedar roti yang dimakan seperti biasa dikasih imisis, ya dikasih mentega, enak. Itu roti secara jasmani. Tapi ini roti rohani, yaitu firman Allah. Penting ini, penting sekali buat makan rohani kita. Biar rohani kita ndak loyo, ndak lemes, ndak lesu. Gawat itu. Berikutnya, trik yang kedua dari iblis. Nah, dibawa ke atas bait suci. Loh, ngapain? Dari atas kelihatan. Wih, rasanya di atas sini ngelihat semuanya. Ada rasa manusia, kalau itu manusianya yang sombong. Wih, aku bisa di atas ya, bisa ngelihat semuanya, keren. Iblis pakai jebakan yang kedua. Nah, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, kamu jatuhkan dirimu ke bawah. Karena kamu nanti didolong sama malaikat yang di bawah. Kasarnya intinya iblis mau bilang, udahlah tunjukkan kuasamu biar semua orang manusia di dunia itu bisa lihat kamu hebat. Kamu oke, kamu keren. Iblisnya mikirnya begitu. Masa sih Tuhan Yesus gak mau? Ayo, kamu turunlah pergi bawah. Kan kamu gak mungkin mati, pasti kamu ditolongi sama malaikat-malaikat. Iblisnya menjebak lagi. Apa yang Tuhan jawab di situ? Di kitab suci, di Alkitab tertulis, jangan mencobai Tuhan. Jangan coba-coba loh ya sama Tuhan ya. Walaupun Tuhan Yesus ini anak Allah, dia mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus dijagai hatinya. Ya. Berikutnya, yang ketiga, jebakan iblis yang ketiga kali kepada Tuhan Yesus. Tadi habis dibawa di atas bait suci, sekarang malah dibawa ke gunung yang tinggi. Wih, tambah lihatnya tambah luas sekali, tambah besar sekali, tambah luar biasa ya bumi ini. Iblisnya berkata apa? Ini loh kemegahannya kerajaan dunia. Kamu bisa lihat kan? Luar biasa besar, luas. Kamu lihat kan dari gunung yang tinggi ini? Nah, kamu akan dapat semua ke ini, kerajaan dunia ini. Aku nanti yang ngatur supaya kamu dikasihi semuanya. Kerajaan dunia ini menjadi milikmu semuanya. Kamu sendiri yang punya. Tapi ada satu syarat. Apa itu syaratnya? Kamu harus menyembah iblis. Loh, ini syarat yang sudah tidak benar anak-anak ya. Menyembah iblis. Tuhan Yesus dibegitukan. Dan ini adalah jebakan yang terakhir. Ya, iblis mencoba Tuhan Yesus yang ketiga kali. Dan terakhir Tuhan mengatakan apa? Ya, iblislah yang harus menyembah Tuhan. Tidak ada seperti itu. Iblis harus menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, iblisnya diusir sama Tuhan Yesus. Iblisnya kalah, pergi, meninggalkan Tuhan Yesus. Anak-anak kita lihat ini. Ya, iblisnya mencobai Tuhan Yesus dengan cara-cara seperti itu. Setelah itu, malaikat Tuhan melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berhasil melewati masa pencobaan di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam.
Ingat anak-anak, di dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ tertulis, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi maksudnya di dalam iblis itu tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, itu berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, yaitu kehendaknya iblis. Sebab ia adalah pendusta. Dan iblis ini disebut sebagai bapa segala dusta. Jelas itu di dalam ayat Yohanes 8 ayat 44. Hati-hati ya. Iblis itu berjalan mencari mangsa seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, ingin menelan anak-anak Tuhan. Apalagi dalam kondisi sekarang, ya. Tante ingatkan 3 hal yang harus diperhatikan. Efesus 4 ayat 27 di situ menuliskan apa? Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan lo ya. Nanti tante tunjukkan maksudnya gimana. Yang kedua, Efesus 6 ayat 11 di situ dituliskan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang ketiga, tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis akan lari ketakutan. Ya. Tante, ini maksudnya gimana semuanya? Kalian ingat-ingat 3 hal ini dan perlu kalian camkan, ya. Kunci utamanya di mana anak-anak? Matius 4 ayat 4. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, firman Tuhan ini adalah roti kehidupan, roti rohani buat kalian untuk bisa menghadapi 3 hal ini. Kapan kalian bisa tahu, oh ini bahaya, ya jebakan iblis. Oh saya harus pakai senjata Allah, saya mesti bagaimana. Dan harus diingat bahwa kita cuma tunduknya kepada Tuhan, ya. Kita harus bisa lawan iblis, dia pasti akan lari terbirit-birit dari kehidupan kita. Ini penting. Kalau kalian tidak rajin baca firman Tuhan, dari mana kalian bisa paham itu semuanya? Sulit, tidak mengerti. Apalagi sekarang live streaming, ya di rumah, tidak bisa kemana-mana, ketemu teman aja tidak bisa. Ya, ini tante beri contoh gambarnya. Mungkin di rumah kalian bisa bersama dengan ayah dan ibu pada saat pagi hari atau malam hari cerita Alkitab, membaca Alkitab. Ya, mungkin dengan saudara, dengan kakak, adik atau sepupu yang main ke rumah. Dan jangan lupa berdoa dulu kalau mau baca Alkitab supaya semakin diterangi oleh Roh Kudus. Apa yang Tuhan maksudkan ini? Lewat firman Tuhan inilah kalian bisa tahu trik-triknya dari iblis, jebakan-jebakannya iblis. Karena apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Home, home. Dia berkeliling mencari mangsa. Mangsanya siapa? Anak-anak Tuhan, ya, yang rohaninya mulai suam-suam, lemah, aras-arasen. Besok kan ada pengulangan. Ngapain? Buru-buru bangun. Kan jam 10. Masih punya waktu. Seperti seorang penabur, dia menaburkan benih. Ya, ada 4 tempat yang ditaburkan. Yang pertama di dalam Lukas 8 ayat 12, kalau benihnya itu jatuh di pinggir jalan, dimakan sama burung. Demikian juga, ya, orang yang telah mendengarkan, cuman mendengarkan doang. Tapi karena sudah mikirnya yang macam-macam, sudah konsennya lain, sudah jarang maksudnya mendengarkan firman aras-arasen. Ya, karena live streamingnya ditunda sampai akhirnya tidak mendengarkan. Iblisnya datang ngambil firman itu di dalam hati. Dengarkan firman saat-saat tertentu.
Mungkin sudah pengulangan atau apa. Ya sekedar lewat aja firman Tuhannya, enggak paham. Iblisnya mencuri. Seperti burung ini ngambil benih-benih tadi itu. Ya, sehingga iblis tadi mulai membawa kita anak-anak Tuhan yang sudah betul-betul imannya istilahnya capek ya, ilmunya sudah lelah, sudah lemes, bosen, tidak bisa kemana-mana, ya. Nah, sehingga akibatnya nggak percaya, terus nggak diselamatkan. Bahaya loh ini. Atau jatuh di tanah yang berbatu. Dengar firman Tuhan sesaat, oh iya ya, tantenya ceritanya tuh gini-gini saat firman Tuhan, senang. Ya nanti aku mau gini mau gitu. Tapi cuman saat itu aja. Setelah itu asik melakukan yang lainnya. Lupa karena firmannya enggak berakar. Percaya cuma sesaat itu aja pada saat lihat live streaming. Begitu ada masalah, aduh aku nih anak Tuhan loh dulu pergi ke sekolah minggu, sekarang aku rajin dengarkan streaming sekolah minggu, tapi nyatanya aduh rasanya bosen. Apa? Aku enggak seperti kayak temanku ini. Nah, bisa juga di dalam Lukas 8 ayat 14 jatuh di semak berduri. Dengarkan firman Tuhan, tumbuh memang. Nah, tapi karena ada rasa kekhawatiran, semaknya keluar, semak durinya. Aduh, ini ya apa kayak gini kondisinya. Masa sampai akhir tahun ini? Terus aku nanti gimana? Waduh, belum lagi nanti papaku kok kayak gini ya kerjanya. Gara-gara corona ini. Waduh kayak apa ini? Ya apa ya ini? Ya apa? Mendengarkan. Tapi ya itu tadi, mendengarkan, tumbuh, tapi begitu lihat di sekitarnya, apalagi sekarang kondisi corona, tambah. Nanti kalau aku sampai sakit gimana ya ini kalau kena corona? Aduh, pengen keluar, tapi aku takut. Mikirnya macam-macam. Tidak menghasilkan buah yang matang. Jadilah seperti ini di dalam Lukas 8 ayat 15. Jatuh di tanah yang baik. Itulah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, firman Tuhannya itu ditabur di dalam hidup kita. Kalian mendengarkan live streaming sekolah minggu dengan setia, ya, tepat waktu, tidak melakukan pengulangan, betul-betul dibuka telinganya, telinga rohani, masuk di dalam hati dan diterapkan di dalam hidup. Aku percaya Tuhanku pasti menjaga dan melindungi aku sampai semuanya berakhir. Demikian juga dengan orang tuaku. Rajin berdoa, baca Alkitab, dengar-dengaran suara Tuhan seperti itu. Nah, itulah yang tadi dikatakan poin yang pertama, ya, jangan memberikan kesempatan pada iblis. Artinya apa? Firman Tuhannya itu terus ditabur di dalam hati dan hidup kita seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Yang kedua, kita harus pakai kelengkapan senjata Allah. Minggu yang lalu tantenya sudah jelasin kan? Nah, perlengkapan senjata Allah itu apa aja? Ini gambarnya tante ulang lagi ya. Macam-macam, ada helm keselamatan, baju jira keadilan, perisai iman, ikat pinggang kebenaran ya. Itu ada ditulis di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, itu jelas sekali. Senjata Allah itu betul-betul dipakai dalam kehidupan kita. Ditambah doa dan permohonan menjadi sangat luar biasa buat hidup kita untuk menghadapi siapa? Iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa, yaitu anak Tuhan yang imannya mulai kendor, mulai lemah. Anak-anak, ingat ya, di poin yang terakhir tante bilang hanya kepada Allah kita menyembah, ya. Bahkan dengan kekuatan dari Allah, iblis itu bisa lari terbirit-birit. Jadi di dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dituliskan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Masalah corona ini mendunia anak-anak, semuanya. Di seluruh bumi terjadi peristiwa corona ini ya. Tapi kalian anak Tuhan harus punya iman yang teguh. Tante tadi sudah tunjukkan 3 hal. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Pakai senjata Allah
dan hanya kepada Allah kita menyembah. Jadilah anak Tuhan yang luar biasa. Ini adalah trik iblis, jebakan iblis yang sangat luar biasa. Ya, laptop, HP. Nah, kalian melihat, ya mah, aku pengulangan kok ini walaupun kemarin live streaming aku sudah ikut sekolah minggu, aku sekarang mau pengulangan. Pengulangan. Tapi kan mamanya enggak lihat. Ngapain? Ngegame. Seru. Ya tembak. Kiri. Awas. Mamanya enggak tahu, tapi siapa yang tahu? Tuhan. Jebakan iblis. HP, laptop seperti ini. Saat ini iblis zaman sekarang adalah seperti ini. Jangan biarkan kesempatan iblis untuk mencuri rohani kita, hidup kita, waktu kita dari sini. Sampai, ayo mandi. Kakaknya bilang sama adiknya, ayo dek mandi dek. Sebentar toh kakak ini rek. Duh, sebentar lagi. Mamanya dengar, ngapain itu, ayo cepat sudah mandi. Iya ma, sebentar ma, tinggal sedikit. Kakaknya masuk ke kamar, ngapain sih? Tapi yang dilihat apa? Aku loh dengarkan live streaming. Tapi ternyata bermain game. Nah, di laptop maupun di HP. Ini salah satunya anak-anak jebakan iblis. Ya, ketika kalian sudah mulai membuka celah sedikit aja, iblis bisa masuk. Wah, bahaya. Bahaya ini. Ingat ya, firman Tuhan yang ditaburkan seperti di 4 tanah tadi, jadilah tanah yang keempat, tanah yang baik. Ya, yang subur masuk di dalam hati dan hidup kita. Supaya kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang hidup di dalam jalannya Tuhan. Itu penting. Ingat ya, 3 hal. Tante ulang lagi, 3 hal itu. Efesus 4 ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua, Efesus 6 ayat 11 sudah menuliskan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan yang terakhir Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 3 hal ini kalian harus perhatikan dan kalian ingat-ingat. Ya, supaya tidak diterkam oleh singa yang mengaum-ngaum. Singa-singa secara rohani yaitu iblis. Ingat ya, iblis itu bapak pendusta, dibohongi. Kalian tadi sudah lihat ceritanya Tuhan Yesus ya. Iblis menjebak Tuhan Yesus untuk melakukan banyak hal. Mungkin kesombongan biar orang tahu keajaiban atau apa. Walaupun Tuhan Yesus itu bisa, kalau mau juga mau, tapi itu semua tidak Tuhan Yesus lakukan. Dia kan anak Allah, penuh dengan keajaiban. Anak-anak, sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini, yang menjadi ayat hafalan memang cukup panjang. Tetapi di situ Tante cari satu kata yang luar biasa. Tante beri garis merah, warna merah. Ayat mas dalam judul firman Tuhan pagi ini tentang a roaring lion, singa yang mengaum. Ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Tulisannya Tante buat beda, yang warna merah itu dipertegas sama Tante. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Harus sadar. Kalau enggak sadar, wah masuk jebakan. Jebakannya iblis, bahaya. Dan harus berjaga-jaga. Memang itu yang paling penting. Wah ini berarti jebakannya iblis. Semua itu bisa kalian dapatkan dari mana? Rajin baca firman Tuhan. Mendengarkan live streaming di sekolah minggu. Cerita-cerita Alkitab yang diceritakan oleh papa atau mama. Atau mungkin pada saat ketemu dengan saudara-saudaranya. Ya, kumpul untuk mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Itu penting. Perlu anak-anak. Ya, dengan begitu firman Tuhan itu terus ditaburkan. Walaupun ini live streaming
sekolah minggunya enggak ketemu. Tapi firman Tuhan itu setiap minggu sudah ditaburkan oleh sekolah minggu dari Bukit Zaitun ini. Sudah disiapkan semuanya sama timnya. Supaya apa? Anak-anak tetap rohaninya itu diberi makan. Tadi Tuhan sudah bilang loh. Bukan hanya roti yang makan setiap hari secara jasmani, tapi roti kehidupan, yaitu firman Allah. Supaya tidak sampai jatuh dalam jebakan iblis, menjadi mangsanya iblis. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu tuh si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Home, home, home. Sambil jalan, dia tolak-toleh. Iya kalau singa seperti di kebun binatang. Ini singanya adalah iblis sendiri. Dia jalan, dia ngeliat. Mana ya anak Tuhan ini yang mau aku jadikan mangsa. Masa sih? Kondisi sekarang kayak begini loh. Pasti masa enggak ada sih? Jangan lemah. Kuatkan imanmu. Jangan beri kesempatan iblis untuk mencuri sedikit kesempatan hidup kalian. Sedikit rohani kalian terbuka celahnya oleh karena iblis. Waduh. Kalian akan takut, khawatir, bingung, sedih, susah, apalagi kondisinya seperti begini. Aduh, percuma aku bangun pagi dengerin live streaming sekolah minggu. Hah? Apa kayak begini? Itu iblis. Bangun pagi. Masih ada waktu kok, itu jam 10 loh. Kalian punya kesempatan. Aku mau bangun pagi. Aku mau live streaming sekolah minggu. Aku gak mau telat Kayaknya menunggu dengan sesuatu yang surprise. Pagi ini ceritanya apa ya dari tante-tantenya. Terus nanti aktivitasnya apa ya. Wah seru-seru. Pasti pujian-pujiannya juga oke. Harus begitu, punya semangat di dalam rohani. Ya, aku mau bangun pagi siap-siap. Aku mau duduk. Aku mau yang cantik, yang sudah cakep. Mendengarkan live streaming dalam kondisi yang sudah bersih, segar, ya asik pasti. Harus seperti itu. Jangan males aku mau pengulangan aja, ngantuk. Jangan ya anak-anak, itu iblis mulai dikilik. Nggak usah bangun, ada pengulangan aja lo kok bingung. Kan masih bisa besok, bubu aja. Dibangun siang aja. Oh, kan kamu nanti malam mau lihat film yang keren toh. Kamu mau download dari internet. Tuh, mulai kan iblisnya. Tapi kalau anak Tuhan, enggak, aku bangun. Jam 7 sudah seger. Mandi, siap-siap, duduk yang manis. Aku mau mendengarkan ceritanya hari ini apa ya? Pasti keren-keren. Yang tak tunggu-tunggu. Juga kreativitasnya. Anak-anak, firman Tuhannya tante sudah sampai di sini. Ya, ingat ya. Kalian harus sadar dan berjaga-jaga. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Jangan lengah, jangan beri kesempatan. Kalian harus tetap melawan dengan iman. 3 hal yang tadi tante sudah sampaikan diingat-ingat. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Pakai perlengkapan senjata Allah. Dan hanya kepada Allah kita menyembah. 3 hal itu. 3 itu kalian pegang. Dari mana kalian bisa merasakan seperti itu? Firman Tuhan. Benih yang ditaburkan tadi itu, jadilah benih di dalam hidup kalian seperti di tanah yang subur. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik, masuk di dalam hati dan hidup, dan melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kita pujikan pujian penutup. Nah, kita medley ya. Sambil bertepuk tangan, kita mau bersuka cita. Kita mau katakan dengan kata-kata iman. Kita sudah menang menghadapi iblis ya. Karena kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Semua sudah siap ya? Bangkit berdiri ya.
haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita, injak iblis. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Ho ho ho. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Anak-anak, lagu ini sangat luar biasa ya. Yuk bangkit berdiri. Kita pakai gerakan ya. Kita mau bersuka cita karena apa? Iblisnya sudah kita kalahkan. Wah, kita punya kuasa dari Tuhan Yesus ya. Kita kalahkan iblis, kita hancurkan iblis ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis ya. Pakai senjata Allah. Dan ingat hanya Allah yang perlu kita sembah, yang patut kita sembah. Ingat itu supaya apa? Iblisnya lari. Yuk kita pujikan ini ya. Tepuk tangan. Haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita, injak iblis. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Ho ho ho. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan sekali lagi anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ayo anak-anak, kita berdoa. Tutup mata kalian. Firman Tuhan Tante sudah sampai di sini. Kita mau tutup dengan doa yang mana Tuhan sendiri akan melanjutkan buat kehidupan kalian semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kau sudah mengajarkan kami supaya kami tidak memberi kesempatan kepada iblis. Supaya kami selalu pakai senjata Allah. Dan hanya kepadamu lah kami menyembah. Supaya iblis bisa dikalahkan. Tuhan jaga hidup kami semua.
anak-anak yang melihat live streaming atau siapapun yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini, Tuhan berkati semuanya. Jagai hati mereka, lindungilah mereka. Tuhan tolong, karena iblis itu akan mengaum-ngaum seperti singa yang sedang mencari mangsa. Tuhan bentengi semuanya yang hari ini mengikuti live streaming. Dimanapun mereka berada, kuasa-Mu menjamah setiap hidup mereka masing-masing. Tuhan melindungi supaya mereka tidak sampai jatuh ke dalam dosa yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tuhan, beri kekuatan buat semuanya Tuhan untuk menghadapi situasi seperti ini. Berkati orang tua anak-anak yang sudah menolong mereka untuk mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Berkati semuanya Tuhan dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan, rohani ini Engkau pelihara dengan makanan-makanan daripada-Mu yang sudah Engkau persiapkan lewat taburan-taburan benih firman-Mu. Jadikan kami tanah yang baik, tanah yang subur, penuh dengan ketekunan dan hidup di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkau urapi semua yang mendengarkan live streaming pada pagi hari ini, sehingga boleh menjadi pedoman dalam kehidupan mereka hari demi hari. Dan senantiasa Tuhan menyertai sampai kapanpun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Ya, dan jangan lupa setelah ini akan ada kreativitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini Tante akan mengajak adik-adik menggambar. Adik-adik siapkan bahan-bahannya, selembar kertas berukuran A4 atau F4, pensil, penghapus, penggaris, alat untuk mewarna, pensil warna atau spidol, juga gunting adik-adik ya. Pertama-tama kita akan membagi dua terlebih dahulu kertas ini adik-adik ya. Kita lipat, kemudian gunting adik-adik ya. Setelah dipotong, kita lipat menjadi dua seperti ini. Kemudian lipat lagi. Belakangnya juga dilipat seperti ini. Seperti ini ya adik-adik ya. Sudah, sekarang kita akan menggambar singa di sini adik-adik ya. Seperti ini ya adik-adik ya. Nah, singanya di sini adik-adik.
Kemudian kita buka, kalau sudah kita buat garis seperti ini, pakai penggaris ya adik-adik ya. Ini ya, kalau sudah kita tutup. Kemudian adik-adik boleh beri hiasan seperti rumput di sini adik-adik ya. Juga boleh beri bunga adik-adik. Kupu-kupu juga boleh adik-adik, terserah nanti adik-adik mau hiasnya seperti apa adik-adik ya. Nah, kalau sudah, kita beri warna dulu adik-adik ya. Dalamnya ini kita beri gigi dulu adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, sudah, kita tutup, kita warna dulu adik-adik ya. Ini sudah diwarna adik-adik seperti ini ya. Nah, ini juga diwarna adik-adik ya. Kemudian kita akan menulis di dalam sini adik-adik ya. Berjaga-jagalah sebab iblis mengaum-ngaum seperti singa. Ini adik-adik, berjaga-jagalah sebab iblis mengaum-ngaum seperti singa. Kalau sudah, kita lipat kembali. Kemudian kita akan membuat adik-adik dari kertas ini, adik-adik lipat jadi 2. Gunting adik-adik. Sudah gunting, kemudian kita lipat jadi 2 lagi adik-adik. Digunting lagi. Sudah, kita lipat adik-adik ya. Lipat, kemudian kita lipat lagi seperti ini ya. Nah, kalau sudah adik, kita tempelkan di sini ya adik-adik ya. Satu di sebelah sini, dan yang satunya di sebelah belakangnya adik-adik ya, seperti ini. Kita beri lem di bagian ujungnya aja. Kemudian sebelah sini juga adik-adik, ujungnya saja adik-adik ya. Ya, di tengah-tengah ini ada adik ya. Nah, kalau sudah, ini bisa dibuka seperti ini adik. Nah, seperti ini adik ya. Selamat membuat, Tuhan Yesus memberkati.